terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru. Kita akan mengawali PA Permata tahun 2025 dengan sukacita, dengan semangat, karena kesempatan ini adalah berharga bagi setiap anak Tuhan yang Dia berikan, yang boleh kita pakai di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan ini PA pertama tahun 2025 akan membawa kita membuka cakrawala yang lebih baik lagi, cakrawala yang baru dengan semangat yang baru, bisa kita apresiasikan sebagai wujud respon kita terhadap kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, ketika kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata kita ini, kita meminta pertolongan Tuhan agar Dia menolong kita melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Engkau begitu baik dan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Saatnya kami akan mempersiapkan diri kami untuk merenungkan bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Roh Allah yang bekerja menguasai dan memberikan hikmat bagi kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Firman ini kami akan membacakan kepada kita sekalian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan di bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Tema yang disampaikan kepada kita adalah, siapakah aku ini Tuhan? Shalom saudaraku, selamat tahun baru. Selamat menikmati kehidupan dalam penyertaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, yang boleh kita rasakan dalam tuntunan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita di dalam menjalani dan mengarungi pekerjaan dan kehidupan kita seutuhnya. Kalau kita berbicara tentang tahun pelayanan Gereja GBKP untuk 2025 adalah dewasa menerima perbedaan. Tentu ini mengingatkan kita dalam suasana dan corak pelayanan di GBKP, tentu kita melihat bermacam-macam dan beraneka ragam yang kita temui dan rasakan di dalam lingkungan pelayanan kita. Tapi ketika kita melihat perbedaan itu, permata yang terkasih, bukan menjadikan diri kita menjadi orang yang tidak aktif ataupun tidak responsif di dalam menjalani pelayanan di gereja kita. Tapi dengan adanya perbedaan-perbedaan itu akan membukakan kesempatan bagi setiap anak Tuhan untuk membentuk kepribadian baik secara lahiriah, begitu juga dengan rohaninya, agar kita menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Cara Tuhan menempatkan kita dalam perbedaan yang ada di dunia bukan berarti Tuhan menjadikan kita menjadi manusia yang tidak aktif, tapi justru di dalam perbedaan itu Tuhan mau di dalam kehidupan kita ikut serta menyatakan, mewujudkan dalam sikap pemahaman yang benar bahwa perbedaan itu adalah bagian rancangan Tuhan, bagian karya terbesar Tuhan di dalam dunia yang perlu kita gaungkan dalam sikap kehidupan kita. Di PA Permata GBKP di minggu ini, bagaimana kembali kita diingatkan siapakah kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar sebagai ciptaan Tuhan, tentu kita tahu bagaimana posisi dan kedudukan kita, dan bagaimana Tuhan menempatkan Dia di dalam diri kita, bahwa antara pencipta dan yang Dia ciptakan selalu memiliki relasi yang baik dan sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita. Untuk itu, di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, kita diajak kembali bagaimana ungkapan pemazmur seperti Mazmur 139 ayat 23 dan ayat 24 yang menjadi bahan PA Permata kita. Satu hal yang diangkatkan pemazmur melalui perikop kita adalah bagaimana pemazmur menunjukkan kerinduannya
untuk dikenal Tuhan secara mendalam, baik pribadi secara lahir batinnya. Semua dia serahkan agar Tuhan mengenalinya lebih dalam lagi. Bukan berarti saudaraku Tuhan memiliki keterbatasan mengenal kita, tapi apa yang diungkapkan pemazmur ini adalah dia selalu memiliki kerinduan. Penyerahan totalitas hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, selidikilah aku. Selalu perhatikan kehidupanku, selalu tuntun kehidupanku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Artinya kesadaran pemazmur ini saudaraku menunjukkan bagaimana dia mau selalu Tuhan mengoreksi dirinya. Dia mau selalu Tuhan mengajar dirinya. Dia mau selalu agar setiap langkah kehidupannya, baik dalam kekurangan ataupun dosa yang mungkin dia lakukan, dia mau dikoreksi dan dipantau oleh kuasa Tuhan. Ini adalah satu ungkapan jiwa saudaraku, bagaimana kita memiliki kerinduan agar kita selalu dipantau oleh CCTV Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kalau kerinduan ini muncul di dalam kehidupan kita, berarti kita selalu memberikan sikap hidup yang terbaik, agar pantauan Tuhan itu memberikan satu energi positif dalam diri kita, bahwa kita wanti-wanti untuk melakukan satu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi kerinduan kita adalah mewujudkan satu hal rencana Tuhan di dalam sikap kehidupan kita. Selanjutnya saudaraku, dari perikop PA Permata kita ini, yang diangkatkan pemazmur di sini adalah pemazmur memiliki kesadaran bagaimana hubungannya yang begitu erat antara pencipta hidupnya dan dia sebagai ciptaan Tuhan. Ini ternyata tidak boleh lekang oleh waktu di dalam diri kita. Hubungan itu sangat penting tercipta di dalam diri kita. Tidak boleh hubungan kita ataupun relasi kita dengan Tuhan terputus oleh kenyataan hidup yang kita alami. Tapi apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kita, relasi itu semakin kuat dan erat kita bina antara kita sebagai pencipta dan Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kehidupan kita. Pengajaran pemazmur poin yang kedua ini membawa setiap kehidupan Permata GBKP agar memiliki kesadaran siapakah kita di hadapan Tuhan. Kesadaran itu mengingatkan kita manusia tidak berdaya, kita manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena kesadaran itulah kita mau menyerahkan diri kita ke dalam pertolongan Tuhan Sang Pemilik hidup kita seutuhnya. Dan yang ketiga saudaraku, dari perikop kita ini, kita sebagai manusia jangan takut menerima ujian dalam kehidupan kita. Salah satu cara Tuhan memurnikan iman kita dan kesetiaan kita adalah melalui realita kehidupan yang terkadang tidak seperti apa yang kita mau. Ekspektasi kehidupan manusia adalah damai sejahtera, senang hidup, tentram dan bahagia. Tapi terkadang yang kita alami jauh sekali daripada apa yang kita harapkan. Tapi namun pun demikian adanya, kita dibimbing dan diingatkan melalui firman Tuhan ini, agar kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan selalu bersedia menerima realita kehidupan. Karena apa? Kita tahu Tuhan mengerti dan memantau kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan hidup kita berjalan dalam ketidakmampuan kita, tapi Dia ada bersama kita dalam setiap langkah kehidupan yang boleh kita jalani di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat saudaraku, melalui perikop kita ini adalah sebagai ciptaan Tuhan, kita harus tahu diri. Jangan pernah memaksakan kehendak kita untuk dijalankan oleh Tuhan. Tapi tahu diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang selalu memiliki ketergantungan hidup kepada Sang Pencipta kita. Artinya kesadaran yang diungkapkan pemazmur ini saudaraku, agar kita tidak pernah lupa diri. Kita tidak akan pernah hidup sempurna tanpa kesempurnaan itu kita terima dari Tuhan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, mutlak milik Tuhan, bukan milik manusia. Manusia yang jauh dari kesempurnaan, kita selalu meminta pertolongan Tuhan agar hidup kita dilayakkan dan dimampukan untuk dapat hidup di dunia ini, menyatakan satu kehidupan yang baik
atas segala ciptaan Tuhan yang berbeda-beda yang ada di dalam kehidupan kita. Perbedaan itu kekayaan Tuhan, perbedaan itu menjadi keindahan, perbedaan itu membuat kita belajar untuk menempatkan diri lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, dari bahan PA Permata GBKP melalui Mazmur 139 ini, bagaimana kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah goal daripada kehidupan kita, sesuai dengan arahan tema, begitu juga dengan bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Kalau kita memiliki keinginan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti beri diri kita untuk dibentuk dan diarahkan Tuhan dalam hidup kita. Tingkatkan alam sadar kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita sahabat Tuhan. Di dalam diri kita banyak tercipta aset Tuhan yang boleh kita lakukan, kita praktekkan, kita nyatakan di dalam hidup kita. Kalau kita memiliki keinginan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan lupa berserah, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan berharap di dalam iman dan kesetiaan. Untuk mewujudkan itu kita butuh kekuatan yang Tuhan berikan. Minta kekuatan dalam pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Kiranya di PA Permata GBKP di minggu ini, seluruh permata GBKP semakin baik adanya di dalam perjalanan kehidupannya. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu yang besar menolong kami dan mengizinkan kami untuk selalu berjalan dalam iringan kasih Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah dan berdoa. Haleluya, amin.